Arka. Coki. Thank you banget lu udah dateng ya. Oke. Lu udah cari keberadaan Naura nggak di mana dia? Iya, tadi di sana gue udah nanya, cuman nggak ada yang tahu ciri-ciri Naura, dia nggak ada yang kenal. Di bagian sana juga tadi gue udah nanya, nggak ada yang kenal juga. Gimana kalau kita coba di sisi sana? Ayo. Ira. Orang kaki gue nggak apa-apa. Gampang banget sih aku bodoh-bodohin. Palingan begitu dia sampai di kamarnya Naura udah nggak ada. Karena Kinta sudah membawa Naura pergi jauh dari sini. Naura? Kok nggak ada? Naura? Naura? Di kamar mandi juga nggak ada. Cari aja sampai kamu ikutan gila, Ira. Naura nggak akan ketemu. Naura! Pak, Iya, Bu. Bapak ngeliat Naura keluar nggak, Pak? Saya nggak ngeliat, Bu. Apa mungkin Naura keluar lewat pintu belakang? Ya Allah, pintunya terbuka. Ya Allah. Arka, tolong Naura hilang, Arka. Arka, tolong Naura hilang, Arka. Itu suara Bu Ira yang bilang kalau Naura hilang. Naura. Bu Ira, Naura kemana, Bu? Arka, Naura hilang lagi, Arka. Ibu udah cari, udah tanya sama satpam, tapi satpam nggak tahu Naura keluar. Tapi pas ibu ke belakang, ibu lihat pintunya terbuka, Arka. Sebenarnya Naura keluar lewat pintu belakang. Tapi kenapa, Bu? Kenapa Ibu nggak bisa jagain Naura? Arka, tadi itu ibu pijitin Bu Aruni karena kakinya terkilir. Ibu tinggalin Naura di kamar. Begitu ibu kembali lagi ke kamar, Nauranya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Naura. Naura! Ya Allah, di mana kamu, Nak? Naura! Ada apa, Ibu Ira? Naura hilang. Iya, Pak Hutomo. Ya Allah, Arka. Kan Naura hilang lagi. Kalau aja tadi saya nggak mijitin Bu Aruni. Kalau aja tadi saya nggak ninggalin Naura di kamar, pasti Naura nggak hilang. Ya Allah. Bu Ira, kenapa jadi nyalain saya seperti itu? Saya juga nggak mau kakinya terkilir, Bu. Tapi Ibu kalau memang nggak ikhlas mijitin saya, jangan bicara seperti itu dong. Enggak, Bu Aruni. Maksud saya, bukan saya nggak ikhlas. Tapi Naura. Ya Allah. Sudah. Kita nggak boleh panik kayak gini. Bu Ira, tolong Ibu Ira tenang dulu. Ya, kita pasti bisa nemuin Naura. Pak. Ya. Arka cari Naura dulu ya, Pak. Iya, Arka. Aku ikut, Mas. Ayo, oke. Kita cari Naura. Apa-apaan sih ini anak? Pakai mau ikut cari Naura segala. Gak usah. Enggak, Mas. Aku nggak jadi. Soalnya ngantuk banget, besok pagi harus sekolah. Ayo masuk, Oki. Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Pak. Tolong ya, Iya, Arka. pasti Bu Ira. Bu Ira tenang. Naura! Ya Allah, kamu pergi kemana, Naura? Tolong lindungi Naura, ya Allah. Lebih-lebih dengan keadaannya yang seperti itu. Mas, Bang. Maaf, saya mau nanya. Apa barusan ada perempuan lewat di sini? Perempuannya cantik, putih kulitnya, rambutnya panjang. Oh ya tadi sih ada bang. Katanya mau ke terminal. Kita tawarin naik ojek dia kagak mau.
Udah naik angkot tadi ya. Oh gitu, makasih ya bang ya. Iya. Kalau memang itu Naura, mungkin dia ke terminal naik angkutan dari halte. Lebih baik aku segera ke halte terdekat. Pak, Ya. maaf saya mau nanya, apa Bapak lihat perempuan, ciri-cirinya rambutnya panjang, terus tingginya segini, Oh iya. kulitnya putih sama cantik Pak? Iya, saya lihat. Pakai baju biru, ada putih-putihnya, celana panjang hitam. Iya Pak. Bapak lihat di mana dia? Oh, dia udah naik angkot ke terminal. Itu pasti Naura. Bisa ya? Iya, makasih ya Pak. Yuk. Mungkin gue bisa minta bantuan Coki buat cari Naura dan susulin Naura ke terminal. Halo Arka? Naura hilang bro. Apa? Hilang? Iya bro, gue udah tanya sama orang-orang yang ada di sekitar rumah. Dan memang ciri-cirinya mirip sama ciri-ciri Naura. Dan katanya Naura mengarah ke terminal. Dan gue sebentar lagi akan menuju ke terminal bro. Mungkin lo bisa nggak bantuin gue untuk cari Naura di terminal? Yaudah sekarang gini, gue kesana juga, kita cari bareng-bareng ya. Sekalian gue kesana, gue nyari juga. Oke? Terima kasih banyak Coki. Sampai ketemu. Taruh di situ. Besok kamu akan bangun di rumah sakit jiwa, Naura. Dan kamu akan hidup sebagai orang gila beneran. Dan gak ada satu orang pun yang bisa bantuin kamu dari halusinasi gilamu, Naura. Dan kamu akan menjadi penghuni rumah sakit jiwa seumur hidup kamu, Naura. Mas, permisi mas. Saya mau numpang nanya. Apa mas lihat perempuan lewat dekat sini? Perempuannya ciri-cirinya tingginya segini. Terus pakai baju warna biru. Terus bercak-bercaknya putih. Celana hitam. Rambutnya panjang. Enggak mas, enggak lihat. Kamu kemana, Naura? Mas, Oh ya? saya numpang tanya. Kenal ini gak ya? Oh, enggak tuh mas. Pernah lihat maksudnya saya? Enggak. Gak pernah lihat ya? Iya, enggak. Ya, makasih ya. Oh ya. Arka, Coki. Thank you banget lu udah dateng ya. oke. Lu udah cari keberadaan Naura nggak di mana dia? Iya, tadi di sana gue udah nanya, cuman nggak ada yang tahu ciri-ciri Naura, dia nggak ada yang kenal. Di bagian sana juga tadi gue udah nanya, nggak ada yang kenal juga. Gimana kalau kita coba di sisi sana? Ayo. Ya, kita coba yuk. Oh iya. Saya paham dengan perempuan yang Mas maksud. Tadi dia juga nggak pakai sendal. Makanya saya perhatiin perempuan itu. Terus kemana dia, Pak? Tadi sih dia ke sana menuju bis jurusan Sukabumi. Ya kurang lebih 15 menitan yang lalu lah. Sukabumi, Coki. Naura juga pasti ke arah sana. Karena Naura tuh tinggalnya di Kampung Tipar. Dan Kampung Tipar itu adanya di Sukabumi. Oke, sekarang kita cari bus jurusan Sukabumi. Mudah-mudahan belum berangkat. Ayo, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Halo bos, semuanya lancar. Sepertinya mereka percaya kalau perempuan itu pergi menuju Sukabumi, bos. Bisnya udah pergi, bro. Nggak bisa. Gua harus tetap cari Naura. Oke, sekarang gini. Sekarang udah malam, ya. Kita pulang aja dulu. Nggak bisa kalau Naura kenapa-napa gimana? Besok kita bisa ke Sukabumi. Dan juga Naura nggak mungkin kenapa-napa. Dia udah naik bus dan pasti selamat sampai sana. Tinggal kitanya aja. Kita ke Sukabumi besok, tapi sekarang kita harus pulang. Lo bener, Coki. Percuma juga.
Sepertinya rencana kita berjalan dengan lancar. Sekarang, Naura udah ada di aku dan dia sedang dalam keadaan pingsan. Bagus. Bagus, Kinta. Jangan sampai Naura itu kabur ya. Dan besok Naura harus diberi obat supaya meningkatkan halusinasinya. Supaya orang-orang itu melihat dia itu memang gila beneran sebelum dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tenang aja, Pak. Naura gak bakalan bisa kabur kok. Aku seneng banget, Pak. Aku bener-bener gak sabar ngeliat Naura jadi pasien rumah sakit jiwa beneran. Dan besok, Mama akan datang dan Mama akan nyusun rencana gimana caranya Naura bisa masuk rumah sakit jiwa itu. Kenapa Arka tidak ada kabarnya? Ya Allah, kemana Naura? Ini udah malam, hamba takut terjadi apa-apa sama Naura. Udahlah, ngapain sih? Naura pakai dicari-cari, mendingan hilang aja, dia gak ada gunanya, gak penting. Kalau dia ada di rumah juga selalu aja bikin masalah terus. Tahu nggak? Rumah ini seperti neraka kalau ada dia. Mah, kenapa sih? Kalau soal Naura, mulut mama itu nggak bisa dijaga. Rumah ini adalah rumah Naura juga. Pah, Naura itu sudah gila. Gila, Pah. Kalau dia tetap tinggal di sini, kita yang waras bisa ikut-ikutan gila. Papa sadar nggak sih? Lebih baik kamu diam. Apaan sih? Gak usah ngebentak mama dong. Apa yang mama bilangin itu benar. Ih, malah sekarang nih aku bener-bener seneng banget. Aku merasa kayak, merdeka. Iya seneng lah gak ada orang gila di rumah ini. Papa tahu gak sih, Pak? Tiap malam aku tuh selalu ketakutan loh tidur di kamar aku. Ya aku takut dong. Nanti misalnya tiba-tiba si Naura masuk kamar aku terus aku ditikam. Ayo gimana? Ya namanya orang gila kita mana bisa kontrol. Ya kan? Aku selalu deg-degan tau. Jadi aku seneng banget pas Tiara. Kamu jangan ikut-ikutan seperti mama kamu ya. Jangan. Pasti, Pak. Aku gak ikut-ikutan kok. Emang itu kenyataan. Yaudah, aku males, aku pusing sama keributan ini. Lagian gak penting banget sih Naura aja direbutin. Dah sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arka gimana? Kamu ketemu sama Naura? Seperti...